aspirasi kemarin Kalimantan tadinya ya ini IKN ya harus setara dong, nggak ada afirmasi gitu kan. Tetapi kemarin ini IKN kan di daerah, sehingga ada diskusi, kita sampaikan di ratas perlu afirmasi, maka Bapak Presiden memberikan afirmasi. Karena sekarang banyak putra-putri Kalimantan juga hebat di tempat lain, sehingga nanti bisa memberi ruang. Nah soal itu nanti kita sampaikan lagi Pak Ajib. Yang berikutnya, pendidikan bagus sekali. Ini menjadi atensi kami, Pak. Kami berkali-kali di atas menyampaikan dan sekarang disiapkan. Selain merevitalisasi SD di sekitar IKN yang berkualitas, juga di setiap hunian di dalam ini akan disiapkan sekolah SD dan SMP yang berkualitas termasuk TK. Karena kalau sekolah swasta yang bagus kan mahal, tidak terjangkau untuk ASN. Tapi SD yang berkualitas seperti Aliyah ada yang berkelas internasional bahkan nomor 1 yang di mana? Yang di ya Insan Cendekia itu milik Kemenak. Nanti akan diprototipenya di copy di sana. Sehingga ada sekolah tapi berstandar nasional dan internasional. Itu sedang disiapkan, Pak. Kemudian yang berikutnya memang soal Kemenq ini jadi diskusi panjang kami di Komisi 2. Jadi tidak bisa banyak segera jalan karena ini undang-undang. Sehingga daerah sekarang tersandra dalam tanda kutip undang-undang HKPD ini yang 30%. Maka itu yang menjadi alasan daerah tidak mengusulkan formasi. Tapi bukan berarti ketika P3K tidak diusulkan di formasinya mereka akan di-grounded, tidak. Tetapi dia bisa masuk di P3K paruh waktu. Sehingga dia tetap seperti sekarang, tidak harus diberhentikan. Itu yang istilah 100% tadi. Nanti saya minta Pak Aba yang lain-lain nanti bisa disampaikan. Desember ini 100%. Nanti BKN biar menjelaskan data yang seperti apa yang akan diselesaikan di Desember ini. Karena ini kalau datanya berubah-ubah, ini sampai kapanpun nggak selesai. Di komisi dia juga sama. Ini kan kayak karet ini Pak, dibuka berapapun melar terus ini Pak. Ini kalau dibuka nggak selesai, apalagi menjelang pilkada. Nah setelah pilkada pun, ini kalau nggak dikunci, dilompati terus sama teman-teman, insya Allah nggak selesai. Bagi yang kemarin Pak Darmansyah terakhir, tapi yang baru kepilih baru pertama. Jadi nggak pernah berakhir terus. Yang nggak kepilih berakhir, tapi baru yang pertama ini pertama. Nah ini nanti nggak akan selesai. Nah, Bapak pasti tahu itu nanti kita sudah siapkan formulanya insya Allah. Yang berikutnya adalah terkait dengan lingkup kesekjenan nanti. Nah yang JF Pak, memang di Kemenpan ini hampir semua sistem digital jalan, kecuali satu Bu, yaitu JF dan Widya Iswara. Yang berikutnya terkait dengan Pak Abdurrahman terkait apakah yakin tadi. Jadi kami sangat yakin karena ketika rapat bersama Bapak Presiden terpilih bangga dengan IKN dan beliau akan melanjutkan ini bukan hanya soal gedung tapi transformasi digitalnya supaya dilanjutkan. Jadi kami amat yakin dengan apa terkait dengan termasuk penataan kelembagaan yang rencana KN. Pak Darmansyah terkait dengan menyusun langkah-langkah pengawasan setuju kami Pak. Begitu juga terkait dengan pemindahan ASN ke IKN, kita sudah menyiapkan beberapa skenario. Sebenarnya berapa? Jadi dari total 13.000 yang mungkin sampai tahun ini adalah 1.700. Sesuai dengan 47 saya kira ini yang netral. Yang berikutnya Bu Jelika ya. Jelika terkait dengan afirmasi itu jangan hanya di IKN, tapi juga di 3T dan Papua. Papua sudah banyak sekali Bu di Indonesia Timur yang kita beri afirmasi, termasuk passing grade. Passing grade-nya kita turunkan sampai di bawah. Karena kalau kita samakan nggak ada yang lolos kemarin itu, sehingga kita turunkan karena memang ya. Nah, diafirmasi karena kalau nggak terisi, sehingga ini afirmasi kita berikan juga atas saran Bapak Presiden. Begitu juga formasi ya Pak. Formasi juga kita berikan afirmasi. Termasuk juga terkait dengan dokter 3T sedang disiapkan afirmasi khusus, termasuk tunjangan dan lain-lain, sehingga mereka supaya betah ada di 3T dan memberikan pelayanan. Yang berikutnya adalah terkait dengan ketimpangan antar lembaga. Nanti bisa dijelaskan Pak Aba dan Pak Yomo. Ini sama-sama di perbatasan. Kenapa kalau yang dirjen yang dari Bea Cukai dengan dari Pemda dan kok beda pendapatannya? Nah, ini yang dijelasin soal tunjangan dan lain-lain. Sama bajunya, tunjangannya beda. Sama-sama di perbatasannya, saya tahu. Karena saya udah ke lapangan lihat itu, nanti biar dijelasin. Yang berikutnya adalah pendamping PK, saya minta Pak Aba dan Pak Yomo jelasan.
Yang berikutnya adalah terkait dengan, makasih Bu Jalika atas masukannya dan harapannya tadi juga kami catat. Nanti bisa seperti apa Pak Aba dengan Pak Yoma bisa menjelaskan. Bu Silvi, makasih Bu Silvi terkait dengan P3K dilematis antara kualitas dan akomodasi. Jadi memang amat sangat berat, tetapi Bu mereka juga setelah mengabdi. Oleh karena itu maka tahun ini Bu Silvi ada 4 guiding principle untuk merekrut mereka. Karena kalau tidak berstatus P3K, honorer ini harus di grounded selambat-lambatnya bulan Desember ini. Nah maka mereka satu Bu, akan ada 2 konsep di dalam sistem rekrutmen P3K ini. Satu dengan konsep penuh waktu. Berarti yang nanti yang ikut tes dia bisa penuh waktu. Mereka ini yang sudah memenuhi kualifikasi kira-kira itu dan seterusnya. Yang kedua adalah paruh waktu. Bagi mereka yang anggarannya tidak cukup dan tidak sesuai, nah bisa tetap P3K tapi dia paruh waktu. Dan dia tidak turun pendapatannya, tetap seperti sekarang dan tidak ada pembengkakan anggaran. Jadi kita sudah siapin sehingga tidak akan ada PHK massal. Kalau tidak ada 4 prinsip ini ketika penyusunan undang-undang bersama Komisi 2, pasti akan ada PHK massal karena jumlahnya besar sekali, 2,3 juta. Sekarang tersisa 1,7 yang P3K. Dan ini kalau dibuka lagi insya Allah bisa 4 juta Bu. Bayangkan anggaran kita udah nggak cukup. Nah pertamanya mungkin ya kau ikut paman mula kerja di sini, nggak digaji nggak apa-apa. Begitu 3 bulan, masa aku ikut paman nggak digaji? Ya dikasih duitnya pamannya dulu. Nah setahun ini duitku aku gaji terus ya didaftarin. Nah ini terus gitu yang terjadi. Paman ponakan ya jumlahnya 1 juta. Karena tadi. Nah mudah-mudahan ini insya Allah ini ada komitmen bersama, sudah diatur tidak terjadi kira-kira. Nah Pak sekalian yang terkait warga IKN ini terima kasih Bu jadi catatan kami. Oleh karena itu yang 2000 tidak diangkat otomatis. Mereka ikut afirmasi seleksi hanya antar anak-anak Kalimantan. Sehingga tidak bisa lagi Bu nitip kayak yang tadi Bu. Itu kejadian memang dulu terjadi karena nanti tesnya kan pakai face recognition double Bu. Waktu daftar pakai face recognition, waktu ngerjakan soal pakai face recognition. Ini karena kejadian tahun kemarin ada joki. Sudah pakai digital, pakai joki. Waktu ngerjain dan pura-pura ke toilet, Bu. Begitu ke toilet yang masuk beda orangnya. Nah, tahun ini dikasih face recognition oleh BKD, oleh BKN sehingga kalau wajahnya beda langsung berhenti soalnya. Jadi udah double, nggak bisa pakai joki. Dan ini nanti menjadi keadilan bagi warga putra-putri Kalimantan yang terbaik untuk mengabdi karena dia tidak lagi bersaing dengan anak Jogja, anak Jakarta, anak Surabaya. Jadi dia kita berikan afirmasi kira-kira gitu. Sehingga ini ruang bagi putra-putri Kalimantan. Kenapa? Oh iya, nanti afirmasi ya tahun ini tesnya tidak kita gabung. Iya, tidak kita gabung. Jadi antar mereka. Tapi tetap jadi kalau sekarang ada 50.000 formasi ke IKN, 2.000 untuk putra-putri Kalimantan yang ikut seleksi di antara mereka di Kalimantan. Kita lihat, belum. Kita lihat nanti akan diputuskan oleh Presiden. Kan afirmasi ini diputuskan di ratas Presiden. Berapa ada afirmasi atau tidak. Nah, Bapak sekalian yang terakhir nanti dari kami terkait dengan digitalisasi, Ibu, kita sedang menyiapkan sistem GovTech sekarang. Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Selasa 3 September 2024. Pertama, Komite 1 DPD RI mengapresiasi langkah-langkah serta kebijakan Kementerian PAN-RB Republik Indonesia dan BKN RI dalam pemindahan ASN ke IKN dan penerimaan calon ASN tahun 2024. Sepakat Pak ya, ini normatif. Komite 1 DPD RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN RI untuk memastikan seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 sesuai dengan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ya, silakan disebutkan gimana Ibu. Oh, maaf saya salah baca. Komite 1 DPD RI ini, berarti ini yang lama ya. Komite 1 DPD RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN untuk memastikan seluruh tenaga non-ASN yang ada dalam data BKN RI untuk diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 sesuai dengan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Ya, dan diusulkan, betul. Kalau nggak diusulkan biar ada juga. Kalimat redaksionalnya diusulkan di mana, Pak? Untuk diusulkan, dan mengikuti seleksi, ya benar. Mengikuti seleksi P3K, jadi diangkat menjadi dihapus. Iya, diangkat menjadinya dihapus. Betul, menjadinya tetap. Oh iya, baik diangkat. Baik, saya ulangi, Komite 1 DPD RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN RI untuk memastikan seluruh tenaga non-ASN yang ada dalam data BKN RI untuk diusulkan dan mengikuti seleksi serta diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 sesuai dengan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Setuju, Pak ya? Komite 1 DPD RI yang ketiga, Komite 1 DPD RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN RI dalam pemindahan ASN ke IKN harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setuju, Pak ya? 4. Komite 1 DPD RI mendukung smart government sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang lebih berdampak dalam pemerintahan nasional. Di dalamnya ada INA digital. INA digital masuk di situ, Pak? Atau mau ditambah khusus? Nggak usah. Karena bisa jadi Bagian ya, smart government bagian dari INA digital. Baik. Yang kelima, Komite 1 DPD RI mendukung revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, terutama pasal 146 yang mengatur 30% maksimal belanja pegawai dalam rangka mengakomodir tenaga honorer daerah menjadi P3K. Ada tanggapan, Pak Menteri? Ya, Ibu Sesmen silakan. Ya, silakan. Sebetulnya angka 5 itu sebetulnya bukan kewenangannya Kemenpan RB. Saya mungkin apakah memang perlu dimasukkan atau tidak. Jadi ini seharusnya kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Baik, saya Ya. di drop saja, karena ini ya. Ketua di drop aja itu, Ketua. Ya, izin Pak, kasih. Ya, di drop aja nomor 5. Saya pikir ada 4 kesimpulan ya yang setidaknya itu bisa menjadi rekomendasi kita bersama. Baik, ditandatangani. belum. Oh, belum. Saya masih pengen nomor 5 supaya ada kepastian dan legasinya Komite 1. Masalah PNPN di DPD harus masuk di sini dan disepakati dengan catatan tadi di daftar. Apakah itu sudah masuk dalam ayat yang di atasnya nomornya? Naik. Nah, ini apakah Komite 1 meminta Kementerian PAN-RB dan BKN untuk memastikan seluruh tenaga non-ASN yang ada dalam data BKN, maksud saya ada kalimat PNPN DPD RI gitu. Jadi jelas bahwa kita dari DPD nih, Komite 1 pula gitu. Misalnya secara nasional, tapi di dalamnya termasuk gitu. Jadi nanti besok-besok kalau dilihat ini loh perjuangan legasi dari Komite 1 bahwa DPD RI mengusulkan PN-nya diusulkan gitu loh. Otomatis pasti Bu, tapi ini kan secara legalitas, secara tertulis, jadi senang ini teman-teman. Baik, Bu. coba saya susun redaksionalnya seperti ini ya. Itu jangan ditambah dulu, jangan ditambah. Coba di tahun 2023 titik ya. Di bawah di kalimat terakhir coba. Serta mengakomodir seluruh PPNPN Sekretariat Jenderal DPD RI menjadi PPK di tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bisa seperti itu? Jadi ini cuman ego DPD-nya aja Bu sebenarnya. Kita udah tahu bahwa itu Menjadi secara masuk. Ya overburden ngerti kita. Menjadi. Tapi kadang-kadang penting itu Bu. Oke. P3K di tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku ketentuan yang berlaku. Jadi kita kunci di situ, Pak. Yes. Jadi kita juga nggak boleh mengakomodir seluruh tuh, Pak. Nah, gitu. Jadi sama-sama aman nih. Baik, Pak Menteri cukup ya. Baik, terima kasih ditandatangani gitu, ketiga-tiganya. Mohon dimengerti maksudnya ya. Kita paham juga, Bu. Baik, kita sepakati ada 4 rekomendasi dan saya ucapkan terima kasih. Kita berikan aplaus dulu buat Pak Menteri.